kabarnya nih? Wah, nggak kerasa nih, kita sudah memasuki penghujung tahun ini. Semoga Sobat Bahari selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semangat dalam menjalani hari ini. Berjumpa lagi bersama saya Febri di podcast Carlota, kanal obrolan kita. Nah, Sobat Bahari, kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang pemain belakang kita, yaitu dukungan manajerial. Sekarang kita akan membahas tentang pemain inti kita nih, pemain inti Balai, yaitu seorang pelatih. Sudah hadir bersama kita di episode kali ini, ada dua narasumber kita nih sebagai pelatih di BP3 Bitung. Ada Bapak Insinyur Ronald Malingkas MP. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan Bapak Masdar Awang STRPI. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya nih? Wah, luar biasa. Luar baik. biasa dong tentunya. Ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Kita bincang-bincang santai aja nih tentang peran seorang pelatih di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung. Ya, kita lanjut aja nih Pak. Pertama saya mau menyapa Mas Awang dulu nih dan juga Pak Ronald. Kira-kira udah berapa lama sih Pak menjadi seorang pelatih di BP3 Bitung ini? Kalau saya di BP3 Bitungnya 3 tahun, baru 3 tahun di BP3 Bitung. Tapi kalau sebelum di sini kurang lebih sudah 17 tahun sebagai pelatih. Berarti kalau dihitung-hitung udah 20 tahun ya? Betul sekali, 20 tahun. Oke, kalau dari Pak Ronald udah berapa tahun nih? Ya, sejatinya saya secara de facto jadi pelatih di Balai ini tahun 1995. Waduh, saya belum lahir tuh Pak. Belum ya? Ya. Tapi secara de jure saya dengan adanya SK sebagai pelatih itu di tahun 2003. Oke. Jadi sudah cukup panjang melatih di Balai ini. Oke, kalau Mas Awang di bidang penangkapan, apakah dari awal sudah di bidang penangkapan atau gimana tuh? Ya, memang dari awal di bidang penangkapannya. Oke, kalau dari Pak Ronald sendiri? Betul. Ya, saya sendiri di bidang budidaya, ya, yang dari awal sebagai diangkat waktu itu sebagai tenaga teknis budidaya, tapi sudah ikut melatih karena keterbatasan daripada pelatih bidang budidaya pada saat. Oke, Sobat Bahari, ternyata sudah sangat berpengalaman nih dalam menjadi seorang pelatih. Oke, kita lanjut nih ke Mas Awang nih. Mas Awang, banyak yang mengira bahwa pelatih itu tugasnya hanya mengajar aja. Tapi bisakah dijelaskan sedikit sebenarnya tugas atau peran dari seorang pelatih ini gimana sih Mas? Jadi sebagai instruktur, ya, instruktur itu kita harus memiliki beberapa metode atau beberapa cara untuk melatih ke peserta pelatihan. Jadi ada dari sekian cara itu ada yang namanya membimbing peserta pelatihan. Jadi kita harus membimbing peserta pelatihan itu dari awal mulai pendaftaran terus sampai proses pelatihan sampai nanti akhir di output mereka mendapatkan ilmu sesuai dengan keahlian apa yang telah kita latihkan. Terus sampai di akhirnya ada juga bukan sebatas itu. Kita harus mampu memotivasi mereka. Kadang kan peserta pelatihan kan ada yang di tengah-tengah perjalanan pelatihan mungkin kurang mampu mengikuti pelatihan tersebut. Nah, kita sebagai pelatih harus bisa mensupport. Nah, memotivasi ya, memotivasi maksudnya, memotivasi supaya peserta dapat bertahan dengan baik untuk melakukan proses pelatihan tersebut. Kemudian sebagai pelatih kita juga harus bisa menjadi teladan. Nah, di sini teladan bagi para peserta yang kita latih. Nah, misalkan kejujuran, terus kemudian kreativitasnya seperti apa, terus kemudian kemampuan kita untuk melakukan komunikasi dengan sesama, karena kan salah satunya kan itu, kita melakukan pelatihan harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Terus kemudian kita sebagai pelatih juga harus mampu menjamin keselamatan terhadap peserta yang kita latih, karena pada umumnya instruktur
itu lebih tepat ke hal yang berbau lapangan ya Pak Onal ya. Iya. Nah, beda dengan Widaiswara kan ya. Kalau kami instruktur itu memang teknis, secara teknis di lapangan. Jadi kita harus mampu menjamin ini peserta kita ini datang berlatih dengan kondisi yang sehat, bugar. Selesai pelatihan juga harus kondisi yang sehat, bugar dan selamat. Oke, ternyata banyak juga ya peran dari seorang pelatih, bukan hanya mengajar aja nih. Bukan hanya melakukan Betul, tadi pelatihan udah atau mengajar, dijelaskan iya. juga. Tadi Mas Awang sudah menyinggung tentang instruktur dan Widaiswara. Sobat Bahari, saya lupa memperkenalkan nih. Kalau Mas Awang instruktur ya? Instruktur, saya instruktur, betul. Pak Ronald? Widaiswara. Nah, Ya. Pak Ronald bisa nggak dijelasin bedanya Widaiswara dan instruktur secara singkat aja nih? Apa bedanya nih Mas, Pak Ronald? Ya, kalau sebenarnya kalau untuk Widaiswara juga dia juga melatih, mengajar ya, mendidik ya, tetapi dia lebih ke arahnya ke aparatur negara. Ya. Kalau instruktur itu lebih ke masyarakatnya. Iya, Oke. Tetapi ketika ada yang kosong itu bisa mengisi. Jadi Widaiswara itu bisa mengajar juga ke pelaku utama. Betul. Jika tidak ada instruktur di bidang teknis tersebut. oke. Ya, itu diatur dalam aturan yang ada. Tapi sama-sama pelatih ya? Sama-sama pelatih, ya. Oke. Ya, kita lanjut nih ke Ya. Pak Onal nih. Pak Onal sudah tadi dikatakan dari 1900-an sudah menjadi seorang pelatih nih. Tentu sudah banyak melatih masyarakat kita nih, baik dari dia nelayan, pembudidaya, dan lain sebagainya. Nah, apa tantangan dari seorang pelatih nih dalam melatih masyarakat kita? Secara kalau yang kita tahu kan melatih siswa atau melatih mahasiswa itu tentunya berbeda dengan melatih masyarakat. Kira-kira ada tantangan apa nih dari seorang pelatih? Ya, tantangan yang paling besar di dalam pelatihan yang kita laksanakan, ya, kita harus bedakan ya, untuk pembelajaran itu ada yang namanya pedagogi yang untuk ya seperti anak sekolah, ya, dengan andragogi yang untuk melatih yang apa itu dia untuk orang dewasa. Nah, yang membedakan di sini gini, kalau anak-anak atau yang anak sekolah itu ibaratnya gelasnya masih kosong. Jadi ketika apa yang kita kasih itu pasti akan mereka terima seutuhnya. Tapi ketika pendidikan orang dewasa itu ibarat gelas yang sudah ada isinya. Nah, ketika kita mau masukkan ada semacam teknologi, ada satu keterampilan, nah mereka itu sudah punya bawaan yang mereka miliki. Nah, itu biasanya itu menjadi sudah menjadi budaya buat mereka. Nah, ketika itu sudah menjadi budaya, ketika kita masuk dengan misalnya ada teknologi yang baru yang kita mau masukkan, nah biasanya itu tidak langsung diterima secara utuh, bulat-bulat gitu. Karena mereka sudah ada budaya, saya kasih contoh begini. Untuk di pembudidaya misalnya, ini kolam ini harus dikeringkan, ya. Tapi karena mereka itu rata-rata tidak melaksanakan itu, sudah membudaya mereka, mereka lebih cenderung melaksanakan apa yang mereka punya, yang pengalaman mereka. Sehingga ketika kita masuk dengan misalnya sentuhan teknologi, ini harus dilaksanakan seperti ini. Kolam misalnya harus dikeringkan, kemudian harus digunakan kapur. Mereka menerima, tapi pada pelaksanaannya juga kadangkala kesulitannya mereka sulit untuk menerima. Menerima dalam arti belum percaya betul. Sehingga di dalam melatih itu, satu poin penting itu kita harus tahu atau mempraktekannya dulu, ya. Mereka rata-rata ingin bukti dulu baru mereka mau melaksanakan. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri, ya. Apalagi di dalam masyarakat itu, ya, faktor-faktor pembatas lain ada, misalnya budaya yang berbeda, dan juga mungkin pendidikan yang berbeda, itu juga menjadi faktor-faktor pembatas tantangan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, solusi yang paling pas biasanya kita melakukan melalui bagaimana kita mempraktekkan, sehingga mereka ada kaji tiru di situ, ada mereka meniru, itu. Asalkan kita bisa meyakinkan mereka bahwa ini satu teknologi yang sebenarnya akan
usaha mereka akan berkembang dengan baik. Itu sih tantangan-tantangan yang bisa kita hadapi di lapangan sebagai seorang pelatih. Wow, luar biasa ya. Berarti seorang pelatih juga harus menyesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di itu ya. pelatih. Ya, wow, keren sekali Sobat Bahari. Nah, saya lanjut nih ke Mas Awang. Mas Awang, sebagai seorang pelatih tentunya sudah banyak pengalaman melatih ke luar daerah. Nah, bisa nggak diceritakan nih bagi kita nih, ada nggak satu pengalaman berkesan nih saat melatih masyarakat yang berada di luar daerah tuh? Iya, jadi ini pertanyaannya luar biasa nih Pak. Oh, hebat ya. Iya, hebat karena ini salah satu metode pelatihan secara offline ya, biasanya kan kita di gedung gitu kan, di suatu ruangan ya. Nah, ini ada pengalaman nih, ada pelatihan di luar daerah, itu di Sulawesi Tengah. Jadi di sana itu baru pertama kali saya ke sana. Dari sejak saya datang di balai sini, itu baru pertama kali jalan lewat darat sampai Sulawesi Tengah, sendirian lagi, dan belum tahu lokasinya waktu itu. Nah, jadi sepanjang jalan itu saya berpikir, aduh bagaimana ini ya, karena ini pasti saya akan menghadapi bermacam orang, ya latar belakangnya yang berbeda di daerah pesisir ini Pak waktu itu. Terus kemudian pasti mereka memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda juga, ya kan? Nah sepanjang jalan itu saya berpikir, kira-kira bisa atau enggak ini kan, atau tidak, kira-kira untuk menyampaikan materi pelatihan ke mereka. Nah setelah perjalanan yang lumayan panjang, sampailah di tempat tersebut. Tetapi pikiran-pikiran saya yang awalnya sedikit pesimis ternyata tertepi sudah di situ, karena dengan adanya orang baru ya mereka malah antusias untuk menerima materi yang baru tersebut. Orang yang baru yang memberikan materi baru, kemudian materi-materi baru atau pelatihan baru bagi mereka yang bermanfaat. Jadi mereka antusias untuk mengikuti. Jadi di situ ternyata seperti yang saya bilang di awal tadi, kemampuan berkomunikasi itu kita memiliki kemampuan berkomunikasi dengan mereka sehingga kita bisa menciptakan suasana yang nyaman pada saat proses penyampaian materi. Nah, jadi dari sesi 1 sampai terakhir ya syukurnya tidak vakum gitu. Jadi ada imbal balik. Seperti Pak Ronald bilang tadi, andragogi Pak, mereka lebih pengalaman masalah penangkapan ikan ya di sini. Mereka lebih pengalaman daripada saya, karena saya mungkin secara teoritis dan mereka langsung di lapangan. Nah, dari situ komunitas berjalan komunikasi berjalan dengan baik. Terus mereka juga ternyata mengimbanginya dengan hal yang mau menerima yang hal terbuka begitu loh. Dia terbuka menerima materi itu. Jadi seperti gayung bersambut, begitu air datang, tempat air dibuka seperti itu. Jadi materi dapat lancar tersampaikan dengan baik ke peserta pelatihan di lokasi tersebut dan selesai dengan memuaskan juga dengan hasil yang bagus begitu. Itu pengalaman yang luar biasa menurut saya. Luar biasa ya Sobat Bahari, datang mengajar di tempat yang belum pernah didatangi, iya betul, tanpa ada orang yang dikenal juga. Wah, luar biasa nih. Mungkin itu juga jadi pengalaman bagi setiap pelatih nih, karena iya, kan bisa jadi selalu diutus ke berbagai tempat. Iya. Oke Kak Awang, kita lanjut nih Sobat Bahari ke Pak Ronald. Pak Ronald, bisa nggak memberikan kami satu pendapat gimana peran dari seorang pelatih nih dalam khususnya mendukung balai kita nih, apalagi di bawah kepemimpinan Kepala Balai BP3 Bitung sekarang yang bisa dibilang harus gercep, aktif dan pokoknya kita harus mengikuti perkembangan gitu. Gimana tuh tanggapannya Pak Onal? Ya, kita kembali dulu ke tugas dan fungsi balai. Nah, tugas dan fungsi balai salah satunya adalah melaksanakan kan kegiatan pelatihan. Nah,
Salah satu unsur yang berperan di situ adalah tentunya pelatih, ya. Ya, pelatih itu sebenarnya dia menjadi ujung tombak, ya, ujung tombak. Kalau kata yang pasnya, jadi mukanya balai, Ya, mukanya balai adalah pelatih, Pelatih. ya. Karena tugas dan fungsinya kan untuk melatih kan yang itu dia. Nah, oleh karena itu, ya dengan kondisi sekarang ini, ya pelatih itu ya sudah sesuai dengan arahan Ibu Kepala Balai yang gerak cepat, harus aktif, ya inovatif. Karena sebagai seorang pelatih itu tidak bisa ketinggalan kereta. Teknologi semakin berkembang, jadi pelatih itu harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, kondisi yang ada. Jadi harus mencari dan mencari, mungkin ada teknologi yang baru yang bisa disebarluaskan ya lewat pelatihan yang dilaksanakan nanti. Oleh karena itu tantangan itu yang di-challenge oleh kepala balai bagi pelatih-pelatih yang ada, ya tentunya untuk selalu membuka diri, jangan seperti katak dalam tempurung, ya membuka diri, baru rajin mencari informasi dan lain sebagainya, atau melakukan ya seperti yang kemarin-kemarin ada kaji terap dan lain sebagainya. Itu kan untuk mengembangkan potensi diri daripada seorang pelatih sehingga dia mampu untuk menyalurkan ya selain ada perubahan pengetahuan bagi anak latihnya, ada perubahan knowledge tadi, sama skill, keterampilannya, dan terutama sikap kerja. Nah itu harus mampu seorang pelatih untuk membungkusnya sehingga menjadi satu pelatihan yang berbobot, yang tentu intinya, oh ada balai kita ternyata yang memfasilitasi itu, dan nanti karena tadi saya bilang menjadi muka, makanya yang ditahu, oh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung. Nah itu. Kalau menurut saya, kita sebagai pelatih itu harus bisa variatif dalam memberikan metode pelatihan. Nah, ya variatif di sini kan berarti banyak cara kan, nggak hanya terpaku satu cara. Misalkan klasikal terus atau mungkin secara praktek terus. Nah, bisa kita harus kombinasikan itu. Nah, ada halnya kita, kalau di kami instruktur itu ada istilah 70-30, jadi 70% itu doing, kita melakukan praktek, dan 30% itu teoritis. Jadi hanya sekedar sebatas instruksi, Pak, yang 30-nya, yang 70 kita melakukan praktek sesuai dengan instruksi itu. Terus kemudian ada juga kita harus bisa mengevaluasi. Setelah selesai kegiatan pelatihan itu, baik praktek maupun teori, kita evaluasi nih kemampuan peserta itu seperti apa. Apakah dia dapat menerima materi dengan baik secara teori, kemampuan berpikirnya, kemudian doing melakukan prakteknya, apakah sudah tepat atau belum, begitu. Jadi itu menurut saya. Oke, ya kalau dari Pak Ronald sendiri? Ya, kalau dari saya pelatih itu adalah agen perubahan, ya. Nah, karena dia menjadi agen perubahan, tentu dia harus mengupgrade dirinya, ya, mengupgrade dirinya untuk mampu memecahkan persoalan, ya, di dalam kegiatan pelatihan. Misalnya, kan itu yang tadi sudah sempat disinggung, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, tentu ini harus dimiliki juga sebagai seorang pelatih untuk mampu merubah, ya, untuk mampu merubah anak latihnya itu untuk bisa ke arah yang lebih baik tadi, ya, dengan 3 faktor tadi yang harus dirubah. Oleh karena itu, tadi saya bilang dia mengupgrade dirinya, mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Menyesuaikan dalam arti gini, perkembangan teknologi yang sudah berjalan apa semua, dan adapun
Ya teknologi apa kalau metode belajar misalnya atau satu teknologi yang bisa dia serap itu yang harus dia perkaya untuk dirinya yang nantinya untuk dia gunakan di dalam proses pelatihan nanti. Nah, dengan demikian orang tidak bilang nanti peserta bisa bilang, oh gatek dia itu gagal teknologi. Jangan sampai peserta itu jauh akan lebih ngerti, tahu lebih tentang teknologi yang sudah ada dan kita. Nah itu menjadi kunci juga sebagai seorang pelatih di dalam dia melaksanakan tugas-tugasnya. Oke, luar biasa sekali nih, sahabat Bahari, dari jawaban dari pelatih-pelatih kita. Pak Ronald, Mas Awang, tak terasa podcast kita sudah di penghujung. Pertanyaannya dijawab dengan jelas dan luar biasa sekali nih. Saya mengucapkan terima kasih bagi Pak Ronald. Ya, terima kasih. Ya, Mas Awang sudah Ya. menyempatkan waktu untuk hadir dalam podcast episode kali ini. Sobat Bahari, demikianlah episode podcast Carlota kita di hari ini tentang peran pelatih BP3 Bitung. Sampai jumpa kembali di episode podcast selanjutnya. Dadah! Dadah.